قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Baik. Ya, jadi pertanyaan pertama, Ustadz, definisi sunnah ada beberapa macam. Jadi sunnah, definisi sunnah ada beberapa macam. As-sunnah, misalnya sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih. Sunnah menurut ahli hadis itu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan atau takrir. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu bukan hanya perbuatan Nabi, perkataan Nabi juga sunnah. Ya, jadi kalau misalnya antum dapatkan suatu amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menyampaikannya melalui sabdanya, maka itu juga termasuk sunnah. Misalnya gini, Nabi bersabda tentang keutamaan puasa Daud. Itu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Tapi dalam riwayat-riwayat lain kita tidak pernah dapati Nabi lakukan itu puasa Daud. Nabi pernah enggak puasa Daud? Mana dalil yang menjelaskan Nabi pernah puasa Daud? Oke lah, kalau seandainya kita belum menemukan dalil Nabi pernah puasa Daud, tapi Nabi menyampaikan melalui sabdanya. Beliau sampaikan melalui sabdanya, melalui ucapannya. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ini pun termasuk apa? Sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya perbuatan Nabi, perkataan Nabi juga sunnah. Persetujuan Nabi juga sunnah. Kemudian juga ada sunnah inda fuqaha. Sunnah menurut ahli fikih, seperti apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa. Ini pengertian sunnah inda fuqaha. Baik. Kemudian Ustadz, jika seseorang sudah mengetahui banyak amalan-amalan sunnah, namun ia belum mengamalkan semua amalan-amalan sunnah yang ia ketahui, dikarenakan di sisi lain belum mampu dan juga mungkin masih kesulitan melawan hawa nafsu, seperti jarang sholat malam. Apakah Allah Azza wa Jal murka kepada orang seperti ini, Ustaz? Jadi para jamaah rahimakumullah jami'an, sunnah Nabi itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sunnah dalam pengertian umum, ya. Sunnah dalam pengertian umum. Sunnah itu ada yang wajib, sunnah itu ada yang sunnah, mustahab. Sunnah yang wajib seperti apa? Seperti sholat 5 waktu.
sunnah dalam pengertian perbuatan Nabi. Ya, salat 5 waktu juga sunnah Nabi karena Nabi lakukan. Nabi sabdakan, tapi ini sunnah yang wajib. Termasuk dalamnya memelihara jenggot. Jadi kadang orang bingung dengan pernyataan jenggot itu sunnah Nabi. Terus dia mengatakan bagaimana bisa jenggot dibilang wajib? Awalnya sudah dikatakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang wajib. Sunnah Nabi dalam artian Nabi melakukannya. Nabi berjenggot. Jadi kalau yang antum tinggalkan itu sunnah yang wajib, padahal antum mampu, ya antum berdosa. Ya, karena ada sunnah Nabi juga yang kita belum mampu. Misalnya nikah, ya, antum belum nikah, antum berdosa berarti. Kan tidak, karena mungkin antum belum mampu dan memang nikah itu dikaitkan dengan kemampuan. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena nikah itu bisa menundukkan pandangan. Ya, antum yang masih lihat sana lihat sini, coba antum nikah. Ya, insyaallah antum hanya lihat istri antum. Ya, kalau masih lihat sana lihat sini bagaimana Ustaz? Ya antumnya enggak benar berarti. Ya paling tidak berkurang lah. Dan bisa menjaga kemaluan. Ya antum kalau keluar tidak sengaja lihat wanita, antum pingin kan bisa pulang ke rumah. Nabi pernah seperti itu. Nabi ya lihat seorang wanita, kemudian Nabi ada keinginan, Nabi pulang ke rumahnya. Jadi kejaga kemaluannya. Tapi kalau antum belum punya istri, antum keluar lihat wanita, pingin, antum mau kemana? Mau bingung mau kemana? Wa man lam yastati, namun bagi siapa yang belum mampu nikah, fa alaihi bisyam. Hendaknya dia banyak-banyak puasa karena puasa itu bisa mengekang hawa nafsunya. Ya, jadi kalau belum mampu tidak berdosa. Sama seperti haji, misalnya haji itu sunnah Nabi yang wajib. Tapi kita belum mampu, kita belum punya biaya untuk ke sana, maka tidak berdosa. Adapun sunnah Nabi yang sunnah ya seperti sholat malam, puasa sunnah, ya ini minimal kita lakukan ya dalam hidup kita ini atau seumur hidup kita 1 kali. Minimal 1 kali pernah kita lakukan. Misalnya sholat pakai sandal. Minimal 1 kali kita lakukan. Sholat pakai sandal. Ya. Jangan sampai tidak pernah lakukan sama sekali. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apakah jamaah tabligh merupakan golongan yang benar? Ya, jadi jamaah tabligh ini termasuk kelompok yang dikritik oleh para ulama. Termasuk kelompok yang dikritik oleh para ulama karena mereka punya kesalahan-kesalahan, punya penyimpangan-penyimpangan. Ya, barang siapa yang membaca kitab mereka, ada kitab yang biasakan dibacakan Fadailul A'mal, dia akan dapati di sana banyak hadis-hadis yang palsu, ya, banyak hadis-hadis lemah dan seterusnya. Dan kebanyakan jamaah tabligh kita dapati mereka hanya semangat berdakwah, namun belajarnya enggak semangat. Ada orang baru tobat langsung disuruh ceramah. Ya, baru tobat langsung disuruh ceramah. Kayak pernah kejadian, ya, ada orang baru tobat disuruh ceramah. Siapa nanti yang akan ngasih kultum ba'da sholat? Insya Allah. Habis sholat dia maju, mungkin karena dia tidak terbiasa bicara di depan umum,
Ya, tiba-tiba dia menangis. Ya. Ditanya, kenapa kamu menangis? Mereka paksa saya katanya. Jadi dipaksa suruh ceramah di depan. Tidak bisa. Orang berdakwah menyampaikan ilmu harus punya ilmu. Harus berilmu dulu. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau nggak punya ilmu jangan. Jangan coba-coba menyampaikannya. Ya, jadi ada kritik para ulama terhadap Jama'atut Tabligh. Ustadz mau bertanya, penyebab orang yang menyelisih sunnah itu apa? Penyebabnya banyak ya, diantaranya mengikuti hawa nafsu. Ada yang memang karena kejahilan dia belum tahu, kemudian dia menyelisihi sunnah. Ada juga karena ta'assub, fanatik sama kiainya, sama ustadznya, sehingga ketika kita nyampaikan sesuatu, kita bawakan dalilnya ditolak. Oke, saya berkata lain, tidak seperti itu. Ini ta'assub, fanatik. Dan lain-lain. Ustadz, saya masih muda, terjebak dalam maksiat, walaupun saya sudah menghadiri majelis ilmu. Mohon nasihatnya Ustadz supaya dapat menerapkan ilmu secara istiqomah. Para jamaah rahimakumullah jami'an, ana ingin nasihatkan, selemah apapun iman antum, selemah-lemahnya iman antum, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Antum terus saja ngaji. Ya, terus saja ngaji. Dan antum tetap berusaha untuk mengamalkannya. Itu poin yang pertama. Kalau antum tidak amalkan, antum dibenci oleh Allah dan sangat dibenci oleh Allah. Lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi orang yang berilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Tapi dengan dia datang ke majelis ilmu, dia punya usaha untuk mengamalkannya, untuk merubah hidupnya. Dan pasti ada pertentangan. Ya, ketika antum datang ke pengajian, di sisi lain antum masih suka maksiat, itu ada pertentangan batin yang luar biasa. Tapi kalau antum sudah maksiat terus nggak ke majelis ilmu, nggak ada pertentangan, agak susah itu. Jadi ilmu itu akan melawan. Ya. Dan suatu saat antum akan tinggalkan kemaksiatan tersebut. Karena ilmu itu punya power yang sangat kuat ya untuk menyadarkan seseorang. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu yang bermanfaat. As'aluka ilman nafi'a. Aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan. Jadi terus menuntut ilmu dan terus berusaha mengamalkannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan darinya. Ustadz, apakah semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah? Ya, kalau perkara-perkara agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya bid'ah. Perkara-perkara agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Kita tidak bicara masalah dunia. Ya, kita bicara masalah agama. Masalah agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah.
Ustadz, saya mengenal seseorang yang sangat semangat dalam berdakwah, tetapi orang tersebut masih kurang berminat pada dakwah sunnah, selalu menggunakan akal. Sekiranya bagaimana atau apa yang bisa saya lakukan kecuali berdoa agar teman saya berhenti menentang sunnah dengan akalnya. Para jamaah rahimakumullah jami'an, jadi apa yang dilakukan oleh penanya sudah benar ya, dia doakan temannya supaya mencintai dakwah sunnah. Adapun ya, memang orang yang mengikuti hawa nafsu itu lebih susah didakwai daripada orang awam. Orang awam itu mudah. Kalau teman kita masih awam, kita ngajak ke pengajian, dia naam, ayo kita berangkat. Dia nggak bantah. Iya. Apalagi kalau ada makanannya. Ya. Tapi kalau teman kita yang sudah kena subhat, kita ajak ke pengajian, dia nggak bakalan berangkat. Siapa ustadznya? Oh, itu bukan ustadz saya. Nggak apa-apa antum mengaruh, enggak. Itu sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi dalam buku ini ada metode mendakwai orang awam dan metode mendakwai pengikut hawa nafsu. Memang ada cara mendakwai mereka. Tidak sama mendakwai pelaku maksiat dan ahlul bid'ah, tidak sama. Pelaku maksiat itu kalau kita dakwai, dia cepat nerima karena dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Tapi kalau ahlul bid'ah, dia nggak bakalan terima, dia bantah kita. Karena dia yakini apa yang dilakukan itu benar. Jadi antum yang punya teman seperti ini ya antum bersabar terus ya. Kalau antum bisa bantah subhatnya antum bantah, kalau tidak enggak usah. Cuman antum juga harus hati-hati, jangan sampai antum kena subhatnya dia. Ya. Karena subhat itu sangat kuat menyambar sementara hati kita lemah. Ketika ada subhat muncul kemudian antum mengatakan benar juga ya ini sampaikan, antum udah kena subhat. Tinggal nunggu aja ya. Dia akan tumbuh ya dalam hati antum dan terus ya hingga nanti antum akan bela subhat itu. Ketika antum sudah mengatakan, benar juga ini sampaikan ustadz itu, benar juga ya. Sudah kena subhat berarti antum. Ya, makanya jangan coba-coba ya. Ana mau tes ilmu ana lah ya. Ana udah ngaji lama ini di Mahat Al-Mubarak nih. Ana mau tes coba-coba dulu lah. Pas tes kena subhat. Jadi Abu Subhat ya. Ustadz, bagaimana caranya seorang anak tetap bisa berpegang teguh pada sunnah ya di balik keadaan orang tua yang masih menentang sunnah? Kalau menghadapi orang tua, sunnah yang antum tonjolkan itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu juga sunnah Nabi. Ya. Jadi jangan terkesan kita itu gurui orang tua. Pak, ini enggak boleh, Bu, ini enggak boleh. Bapak Ibu kalau lakukan itu di neraka, Pak, Bu. Ya, ada hadisnya katanya. Riwayat Bukhari dan Muslim, sahih. Ya, orang tua enggak dengar, ya. Orang tua enggak mau digurui. Orang tua itu merasa kita itu anak kemarin sore, kamu baru lihat matahari, ya sehingga kadang dia tidak mau dengarkan kita. Hatta ustadz yang punya orang tua model seperti ini juga dia agak kesulitan mendakwai orang tuanya. Jadi kalau dia dakwah di jamaah terima, tapi kalau dia dakwai orang tuanya kamu siapa? Kamu baru lahir kemarin, udah sok nasihati saya. Mudah, kita dakwah bil fi'il namanya. Dakwah dengan perbuatan. Dia suruh kita taati, kita bantu orang tua. Itu lebih mengena ya dibandingkan kita dakwah bil qaul. Dakwah bil fi'il. Lebih mengena dibandingkan dakwah bil qaul. Jadi pelan-pelan ya. Nanti orang tua akan sadar sendiri. Dulu orang tua anak juga seperti ini. Tapi tadi ya kita dakwah bil fi'il, alhamdulillah ya. Bapak anak sekarang sudah jenggotan ya.
udah jelas cingkrang, ibu ana udah pakai jilbab besar, adik ana juga, kakak ana juga pakai cadar, tapi itu proses ya. Itu proses yang panjang ya. Dakwah itu proses, tidak bim salah bim ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan juga orang tua saya bertanya ketika ketika kamu ngaji, kamu mencari apa ya? Jadi orang tua nanya, kamu ngaji itu mau nyari apa? Mau jadi apa? Ya. Sama halnya dengan pernyataan orang-orang awam yang mengatakan, kalau kamu pondok, kamu jadi apa? Jadi seolah-olah orang kalau pondok pesantren itu, dia nggak bisa jadi apa-apa. Ya, tidak bisa jadi apa-apa. Jadi yang seperti ini ya kita dengar aja, kita nggak usah bantah, kita nggak usah jawab. Ya, kalau kita mau jawab pun jawab dengan kata-kata yang sopan. Ya, saya ngaji karena memang diperintahkan, kita disuruh untuk belajar agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu di situ ilmu syar'i. Ya, jadi sampaikan tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang sopan. Saya ingin menjawab, tapi khawatir jika saya jawab terkesan menggurui. Maka mohon sarannya Ustadz. Ya, sarannya tadi kalau terkesan menggurui nggak usah dijawab, diam aja ya. Tapi ngajinya jalan terus ya. Antum diam aja tapi tetap ngaji. Karena orang tua saya sepertinya kejawen. Jadi jika saya jelaskan selalu mengatakan ini hanya syariat. Nah, ini hanya syariat. Ini bahaya, sudah kena subhat. Ya, kita jelaskan sesuatu, itu hanya syariat, itu hanya syariat. Ya itu syariat itu penting. Ini kayak sudah kena subhat orang-orang sufi ya. Ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ya. Jadi pelan-pelan dan kita jangan putus asa. Kadang orang yang menurut kita, orang ini susah nih dapat hidayah, susah nih tobat. Justru dia orang yang cepat bertobat. Antum lihat ya kisah Umar bin Khattab. Antum kalau baca sejarah Umar, itu nggak mungkin Umar masuk Islam, nggak mungkin. Dia sangat memusuhi Nabi, bahkan dia mau membunuh Nabi SAW. Orang yang sangat keras dalam memusuhi Nabi. Tapi masya Allah mudah membolak-balikkan hati manusia, berubah 180 derajat. Yang awalnya Nabi dibenci, setelah Umar masuk Islam, Nabi menjadi orang yang sangat dicintai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini sering sekali kita dapati. Ya, kalau misalnya santri-santri baru datang, itu kan gayanya macam-macam, sama seperti mahasiswa dulu di Madinah ketika pergi kuliah. Awal-awal berangkat itu kan gaya macam-macam. Ada orang yang masih ngerokok, ada juga yang masih merokok. Ada yang dengar musik ini di bandara ya, ambil kepalanya goyang-goyang. Kita ngelihat, ini paling lama tobat ini. Ternyata setelah dia ke Madinah belajar, dia orang yang paling cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semuanya lillahi taala. Justru orang-orang kita, ini bagus nih. Ternyata dia malah ya menyimpang. Diyahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita jangan pernah berputus asa untuk menjelaskan kebenaran kepada orang tua kita. Untuk berdoa kepada Allah meminta hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keduanya. Ya, taib, ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.